Halo semuanya, selamat datang di channel Kiseki no Seeds. Perkenalkan, nama gue Salman Hafiz. Di video kali ini kita akan melanjutkan sesi Newbie Excel episode ketiga. Jadi, Newbie Excel itu adalah pembelajaran tentang Excel mulai dari dasar. Dan kita akan fokus di pengolahan datanya. Pengolahan datanya itu kayak bermain di function ataupun formulanya. Kalau kalian mau mempelajari fungsi dan formula, itu penting banget belajar dari dasar. Nah, dengan mempelajari sesi newbie Excel yang saya bikin, kalian bisa mempelajarinya mulai dari tahap pertama sampai dengan tahap expertnya. Oke, di sini adalah flowchart atau diagram alur yang sudah kita lalui mulai dari episode pertama, kedua, dan saat ini episode ketiga. Di episode pertama kita review sedikit kalau kita sudah mempelajari baris, kolom, sel, dan referensi. Buat kalian yang belum mempelajari tentang 4 hal ini, kalian pelajari terlebih dahulu. Lalu selanjutnya di episode kedua, kita mempelajari tentang function. Di function itu terdapat dua bagian, yaitu nama fungsi dan argumen. Nah, kalian juga harus mempelajari tentang bagian function ini sebelum lanjut ke bagian episode ketiga, yaitu workbook dan worksheet. Biasanya orang-orang itu akan mempelajari tentang workbook dan worksheet itu di awal. Jadi mungkin dari antara kalian ada yang sudah mengetahui apa itu buku kerja dan apa itu lembar kerja. Kalau gue pribadi meletakkan ini di bagian ketiga karena dasarnya itu kita harus tahu ini dulu, kedua kita tahu fungsi itu cara kerja gimana, dan ketiga kita kenal terlebih dahulu workbook itu dan worksheet itu bedanya apa. Oke. Nah, di sini ada definisi singkat tentang workbook dan worksheet. Nah, kalau workbook itu dikatakan adalah file Excel itu sendiri yang berisi satu atau lebih worksheet. Jadi saat kita membuka file Excel, itu sebenarnya kita telah membuka workbook. Nah, di dalam workbook itu ada yang namanya baris, ada yang namanya kolom, benar? Nah, baris dan kolom itu adalah bagian dari worksheet. Jadi, satu workbook itu bisa memiliki banyak worksheet, sedangkan worksheet itu sendiri ada lembar kerja di dalam workbook. Artinya dia itu adalah bagian dari workbook. Simpelnya kita langsung buka aja ya, langsung buka file Excel-nya aja. Nah, ini gue punya file Excel namanya book 1. Artinya gue lagi membuka workbook yang bernama book 1. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh ada yang namanya kolom dan ini juga baris. Artinya ini adalah worksheet. Di sini kita bisa lihat worksheet itu ada worksheet 01 dan juga ada worksheet 02. Benar? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang ingin gue sampaikan adalah kita dalam membuat function itu bisa membuatnya antar worksheet ataupun antar workbook. Misalkan di sini ada daging, ada item, dan ini ada total 140 dan ini ada total 260. Lalu total keduanya adalah 400. Misalkan kita mau ngambil angka 400 itu dari sheet pertama. Caranya gampang. Ini sebentar, ini kita isi dulu punyanya sheet 1. Sheet 1 itu totalnya 430. Langsung enter. Nah, untuk mengisi yang kedua ini kita tinggal tekan sama dengan juga. Lalu kita klik worksheet-nya, yaitu yang kedua. Lalu tinggal klik grand totalnya. Kalau sudah di enter aja. Nah, di sini kita bisa mengambil suatu nilai ataupun suatu angka dari suatu worksheet ke worksheet lain. Dari lembar kerja 1 ke lembar kerja kedua, ataupun lembar kerja 2 ke lembar kerja ke 1. Jadi kita bisa saling terhubung ya. Baik dimanapun worksheet-nya kita bisa saling terhubung. Ini yang kita lakukan barusan itu adalah penggunaan formula antar worksheet. Sebentar ini kita sum dulu biar lengkap. Oke, contohnya kita bikin contoh lah di sini ya. Kita mau ngambil perhitungan daging yang ini punyanya sheet 2. Di kolom ini kita hitung dan juga kolom ini kita hitung totalnya. Apa sih, bukan kolom, table ini dan table kedua ini, table 1, table 2. Oke. Kita bisa langsung aja bikin sum. Kita klik ini sheet 2-nya. Nah, kita telah melakukan penjalanan fungsi di antar sheet. Oke, ini pertama. Argumen pertama, ingat number 1 adalah argumen pertama. Dia selalu ada saat kita bikin. Dan juga kita fokusnya ke formula bar karena di sini
adalah informasi kita sedang sampai mana formulanya. Kita masuk ke number kedua, yaitu tekan koma. Sesuaikan ya, kalau kalian titik koma pakai titik koma, kalau di sini koma kalian pakai koma. Di gua ini pakai koma. Nah, number 2 kita pilih rentang selnya yang ini. Oke, kalau sudah langsung enter aja. Nah, kita bisa mengambil suatu nilai antar sheet. Jadi misalkan dari sheet 1 ke sheet 2 ataupun sebaliknya. Misalkan di sini gue bikin lagi ya, contoh buat ngambil data dari sheet 1. Dari kita di 2 bikin, kita ngambilnya ke 1. Tinggal tarik, koma, tarik lagi. Ingat ya, fokus ke sini. Saat kita bikin suatu formula, ini tuh ada informasi ngambang begini akan selalu ada. Mau kita pindah sheet kemanapun, ini ada. Jadi kalian jangan bingung loh, kok ininya barisnya hilang, yang tulisan tadi gimana. Enter aja, dia bisa menghitung. Nah, kalau kalian lihat di sini, ntar gue zoom ya. Di sini tuh ada rinciannya ya, ada 01. 01 itu nama sheetnya. 01 nama sheetnya, lalu di sini ada argumennya. Nah, di sini ada nama sheetnya, ini argumennya. Jadi kalau kalian bingung, ini gue tulis aja. Tulis apa ya namanya ya? Nama gue aja ya, Salman. Oke. Nah, sekarang berubah nih. Dia ngupdate ya otomatis. Dia akan menulis nama sheetnya terlebih dahulu, lalu ada tanda seru, dan barulah argumen dari referensi selnya. Kayak gitu. Dan udah pasti ya, kalau misalkan mau antar sheet, dia pasti pakai referensi, nggak mungkin pakai konstanta gitu. Konstanta tuh di pelajaran pertama kita, misalkan kita bikin sum, kita langsung isi angka 5. Nah, ini konstanta berarti, 10,20. Nah, itu bisa langsung dijumlahkan, tapi ini pakai konstanta. Kalau kita mau antar sheet, mau nggak mau harus pakai referensi. Referensi itu ya tadi pakai sel, misalkan A1, B2 gitu ya. Kayak ini di atas contohnya. Ini pakai referensi. Oke. Nah, kalau beda workbook gimana? Misalkan kita bikin workbook baru. File, new. Blank workbook. Nah, ini workbook 2. Kita mau menghitung sum dari workbook 1 gitu lah ya. Contoh sama dengan sum, caranya sama ya. Kalian kalau tadi kita antar sheet tinggal klik sheet 2 atau sheet 1. Nah, kalau sekarang kalian pakai ini aja, buka aja yang pertama tadi. Ini book 1. Ini kan book 1, ini book 2. Ini book 1, oke. Kita pilih, ingat ya di sini masih ada formulanya nih. Formulanya masih jalan. Tinggal pilih misalkan mau ngambil dari sheet mana, mau dari sheet 1 atau sheet 2. Contoh lah gue mau ngambil di sheet 1, oke. Kita pilih aja jumlahnya yang ini, lalu koma. Di number kedua gue isi lagi yang ini di table kedua. Sekarang kalian lihat di sini ada kurung kotak book 1, artinya dia ngambil referensi dari book 1. Lalu di sini ada nama sheetnya, sheet 01 Salman, pakai apostro ya, diapit pakai apostro, dan untuk booknya diapit sama kurung kotak. Lalu ada pemisahnya, untuk referensi itu dipisahkan dengan tanda seru. Dan di sini kalau kalian lihat ada dolar. Dolar itu untuk mengunci baris dan juga mengunci kolom. Nanti kita akan bahas tentang dolar ini, cara mengunci referensi di pertemuan keempat. Oke. Dan untuk koma ini itu buat memisahkan antara argumen, antara number dan juga antara number 1 ataupun number 2 gitu ya. Dan pemisahnya ini bisa koma, bisa titik koma. Kalian sesuaikan. Nah, kalau kalian lihat di komputer gua, ini tuh pakai koma, berarti gua pakai koma. Tapi kalau kalian pakai titik koma, ya kalian pakai titik koma, jangan ngikutin pakai koma juga gitu. Nah, dan ini adalah argumen kedua, yaitu book 1 01 Salman juga, tapi dia referensi selnya berbeda. Dan dia udah ada dolar. Ingat ya, kalau antar buku, antar file Excel, dia secara otomatis udah ada dolarnya. Intinya kalian gak usah pusing mikirin ini dulu.
apa itu dolar-dolaran, ya intinya yang mau gue sampaikan adalah kalian bisa bikin formula Excel itu antar lembar kerja ataupun antar buku kerja. Itu kalau sudah di gimana, di enter aja. Nah, kita bisa dapat angka 430 dari workbook yang lain. Semisalnya kita kan ini ngambilnya di 01 Salman, dan yang keduanya di tabel keduanya juga di 01 Salman, artinya di sheet pertama. Kita mau ngambil dari sheet pertama dan sheet kedua, ya udah kita misalkan pakai sum, kita pilih book 1. Kalau sudah, kita pilih yang pertama, ini argumen pertama, koma, argumen kedua, koma, kita masuk ke sheet 2, ini dia argumen ketiga, koma, ini argumen keempat. Oke, kalau sudah langsung enter. 830. Totalnya kan ini 430 tambah 400, 830. Di sini juga sama 830. Oke. Nah, tapi kalian nggak perlu bikin ini manual ya. Kalian tinggal klik-klik aja sebenarnya. Yang penting nggak bingung gitu. Nggak perlu ngetik sama dengan sum kurung buka terus apostro ini book 1, ya itu lama kerjanya kayak gitu mah. Tapi yang penting kalian tahu format namingnya seperti apa, kalian tahu. Jadi kalian sebenarnya tinggal buka aja sum, terus buka mau ngitung yang mana gitu kan. Ya udah buka book 1, ya mau ngitung yang ini so klik yang ini gitu. Terus mau ngitung dari sheet kedua, ya udah klik sheet 2-nya, pilih yang mana yang mau dihitung. Oke? Tinggal enter aja. Kayak gitu, gampang. Jadi kita bisa rangkuman dari pembelajaran kita saat ini. Pertama, kita bisa memakai formula dengan nilai argumen antar sheets atau lembar kerja lah gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa memakai formula dengan nilai argumen antar buku kerja, antar workbook atau buku kerja. Intinya memungkinkan. Oke, intinya kita bisa memungkinkan melakukan perhitungan antar workbook ataupun antar worksheet. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Nanti gue akan bikin satu lagi studi kasus tentang VLOOKUP ya. VLOOKUP antar workbook ataupun VLOOKUP antar worksheet. Singkat aja, paling cuman 5 menit kali ya. Ya udahlah. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Terima kasih.